Iya. Sahabat Mido gimana? Udah men-submit pertanyaan-pertanyaan belum? Karena sebentar lagi kita akan pilih 3 pertanyaan. Boleh ya Pak ya? Oh, sangat boleh. Sangat boleh nih. Banyak yang DM soalnya. Izin Ibu Dori untuk pertanyaan. Jadi Akbar, Ya. kita segera itu expire bulan Agustus. Oke. Tapi belum bisa kembali ke Indonesia. Sebaiknya apakah harus EPO atau identitas? Nah, ini perlu diketahui juga nih bagi orang asing yang berada di luar negeri, ya, bagi orang asing yang berada di luar negeri, baik pemegang izin tinggal terbatas ataupun izin tinggal tetap, baik berlaku ataupun tidak berlaku, itu diperbolehkan masuk ke Indonesia. Namun ada batas waktunya, yaitu 60 hari sejak 13 Juli, berarti sampai dengan 12 September 2020. Dia wajib masuk. Nah, kalau pertanyaan tadi bisa ada 2 opsi. Pertama, dia masuk ke Indonesia menggunakan izin tinggal sebelumnya yang sudah habis masa berlaku, dengan catatan nanti sampai di Indonesia dia harus perpanjang. Kemudian yang kedua, tidak perlu EPO, namun mengajukan permohonan visa baru. Oh, jadi nanti pas masuk ke sini pakai visa yang baru. Pakai visa baru, betul. Jelas jawabannya. Sekarang yang nomor 2 Ada lagi dari yang tadi dari Rita Claudia, sekarang dari @ayuna25. Pemegang visa B211 ini mengajukan, apakah bisa pemegang visa B211 mengajukan ITAS untuk penyatuan keluarga tanpa keluar dari Indonesia? Oke, sahabat Mido. Jadi kalau pertanyaan ini bisa langsung alih status ke penyatuan keluarga. Namun izin tinggal kunjungannya yang tadi pasti kan sudah berakhir nih. Izin tinggal kunjungannya dia harus perpanjang dulu izin tinggal kunjungannya sekali. Nanti kita berikan 30 hari baru nanti alih status ke izin tinggal terbatas penyatuan keluarga. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia mau alih status harus dalam keadaan ITK-nya aktif ya Betul, Pak ya? harus aktif dulu. Harus aktif dulu baru bisa mengajukan alih status. Betul. Selanjutnya terakhir ya, jadi ada suaminya WNA di Indonesia, tetapi keluarga di luar negeri. Posisi ITASnya sudah expired. Keluarganya, oke. Nah, itu bagaimana sistemnya mereka? Oh, kalau itu sama dengan poin yang satu tadi. Jadi dia bisa masuk menggunakan ITAS atau izin tinggal terbatasnya habis masa berlaku. Yang perlu ditekankan atau diketahui adalah batas waktu dia masuknya ke Indonesia diberikan batas waktu 60 hari sejak tanggal 13 Juli. Artinya berarti sampai tanggal 12 September dia maksimal wajib masuk ke Indonesia jika mau menggunakan izin tinggal terbatas tadi. Tapi kalau misalkan nanti tidak masuk sebelum tanggal 12 September, misalkan masuk 1 Oktober, berarti dia harus menggunakan visa tinggal terbatas yang terbaru. Seperti itu. Boleh. Boleh ya. Boleh. Jadi dari Lia Latifah Talisa, apakah bisa alih sponsor dari perusahaan A ke perusahaan B tanpa melakukan EPO? Ini pemegang KITAS. Kalau misalkan alih sponsor bisa, misalkan dari sponsor A ke sponsor B, kalau misalkan dia dalam rangka bekerja itu sangat bisa. Yang jelas nanti kami juga membutuhkan rekomendasi dari instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Tenagakerja. Kami minta yang biasa namanya itu TA03. Jadi dari alih penjamin dari ke A dan ke B. Jadi bisa seperti itu. Bisa alih sponsor ya Pak ya? Bisa. Kalau misalnya alih sponsornya dari TKA ke istri, penyatuan keluarga? Sangat juga? bisa, sangat bisa juga. Izin Pak, kalau misalnya ITASnya sudah habis masa berlaku, apakah memungkinkan untuk dia alih sponsor gitu Pak? Bisa. Bisa. Nggak Bisa. perlu mengajukan visa lagi kan? Tidak perlu, bisa. Bisa. Gimana? Apakah ada lagi? Masih boleh nggak nih Pak? Udah Boleh. 3 doang sih tadi giveaway cuma 3 orang. Boleh. Boleh terakhir. Boleh. Akhir ya. Jadi pertanyaan dari Dwi Ayu PD, ITAS kelima sudah expired. Untuk Oke. perpanjangan apakah bisa tanpa EPO dan pelet visa baru? Karena sampai saat ini tenaga kerjaan belum bisa menerbitkan notifikasi baru dan untuk urus pelet belum bisa.
Kalau kitas kelima itu masih bisa diperpanjang 1 kali lagi sampai kitas ke-6, karena secara aturan itu kitas itu paling lama diberikan 6 tahun. Nah kalau misalkan tadi dia baru kitas kelima, berarti kan baru 5 tahun tuh, dia bisa diperpanjang 1 kali lagi, yaitu nanti ke kitas ke-6 dengan catatan tetap harus ada rekomendasi dari instansi terkait. Nah karena ini sudah habis masa berlaku, masih ada waktu untuk mengurus atau mengajukan permohonan izin kerja di Kementerian Tenaga Kerja. Nanti kalau sudah dapat, silakan ajukan ke kantor imigrasi. Oke, sahabat Mido bagaimana? Udah jelas kan? Nah, untuk sahabat Mido yang mungkin baru join atau masih ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab, sahabat Mido kira-kira bisa hubungi kemana nih Pak? Nah kalau misalkan terkait dengan visa itu kan ada di Direktorat Jenderal Imigrasi, mereka juga ada layanan WhatsApp CS, nanti mungkin bisa dicatat di 0821 14 30 9957. Nah kalau misalkan seputar tentang permohonan yang ada di Kadin Tangerang itu sendiri, mungkin bisa WhatsApp ke 0811 terus 0811 lagi, kemudian 900. Nah kalau misalkan seputar terkait izin tinggal dan status keimigrasian orang asing, mungkin bisa direct ke seksinya langsung atau di bagian WhatsApp-nya langsung, jadi nanti biar langsung dijawab. Nah bisa ke nomor WhatsApp di 0822 13 70 76 67, ataupun bisa melalui medsos ataupun email ya. Iya. Bisa melalui medsos atau email. Oke, sahabat Mido, tidak terasa kita sudah ada di penghujung segmen IG Live ini. Bagi sahabat Mido diingatkan kembali apabila ingin mengetahui informasi-informasi terbaru, silakan mengakses media sosial kantor imigrasi Pasar Tenun TPI Tangerang. Ada Instagram kami, Twitter ataupun Facebook, atau bisa melalui web, dan jika ada pertanyaan bisa dikirimkan melalui medsos ataupun email. Nah, terima kasih Pak Akbar untuk waktunya. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Dah sahabat Mido. Dadah, sahabat Mido.